Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di pembelajaran kali ini kita akan menentukan KPK dan FPB. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai kelipatan bilangan, faktor bilangan, faktorisasi prima maupun bilangan prima. Ada 3 cara untuk menentukan KPK dan FPB. Yang pertama, mencari kelipatan persekutuan ketika kita mencari KPK, mencari faktor persekutuan ketika kita mencari FPB. Yang kedua, menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Yang ketiga, menggunakan tabel. Kita simak contoh yang A. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Jawab. Menggunakan cara yang pertama, kita mencari kelipatan dari 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, dan seterusnya. Kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Dari kelipatan masing-masing bilangan tadi, kita tentukan kelipatan persekutuannya dengan mencari angka yang sama dari masing-masing kelipatan. Diperoleh 24, 48, 72, dan seterusnya. KPK kita peroleh dari kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil, yaitu 24. Cara yang kedua menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4. 2 ini adalah bilangan prima yang paling kecil. Kenapa dilingkari? Karena 2 sudah tidak bisa difaktorkan lagi. 4 masih bisa dibagi dengan 2, menghasilkan 2. 2 karena tidak bisa difaktorkan lagi dan merupakan bilangan prima, maka kita lingkari. Yang kita lingkari ini, 2-nya sebanyak 3, dapat ditulis 2 pangkat 3. Untuk faktorisasi dari 12 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2, diperoleh 6. 6 masih bisa dibagi dengan 2, diperoleh 3. Dilingkari lagi yang merupakan bilangan prima dan tidak bisa difaktorkan. Faktorisasi dari 12 yaitu 2 pangkat 2 karena 2-nya sebanyak 2 dikalikan 3. Untuk menentukan KPK menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima bisa menggunakan cara berikut. Yang pertama, kita tentukan angsanya dulu, yaitu angka yang sama. Yang kedua, pangkat yang terbesar atau pasar. Yang ketiga, angka yang tidak sama. Dari cara tadi, kita cari dulu angka yang sama atau angsanya, yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Kemudian kita tentukan pangkat yang terbesar dari angsanya tadi, 2 pangkat 3. Dan yang terakhir kita cari angka yang tidak sama, yang berbeda sendiri, yaitu 3. Langsung dikalikan dari 2 pangkat 3 dan 3. 2 pangkat 3 tadi, 2-nya sebanyak 3 dikalikan, kemudian dikali lagi dengan 3. 2 dikali 2 sama dengan 4, kali 2 kali 3. 4 kali 2 sama dengan 8, dikalikan 3 menghasilkan 24.
Dari cara 1 dan 2 hasilnya sama yaitu 24. Kita cari menggunakan cara yang ketiga pakai tabel. Ada 3 kolom di sini. Pertama kolom untuk bilangan prima, kemudian kolom yang kedua untuk bilangan yang kita cari, dan yang ketiga kolomnya untuk bilangan yang kita cari juga. Tetap menggunakan bilangan prima. 8 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Hasilnya 4. 12 juga dibagi dengan 2, hasilnya 6. Masih bisa lagi dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Masih bisa lagi untuk dibagi dengan bilangan prima 2. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 karena tidak bisa, tetap bilangan itu sendiri. Maka karena ini adalah tabel, hasil akhirnya harus 1 dan 1. 3 ini harus dijadikan 1, maka dibagi dengan 3. Hasilnya tetap 1. Untuk menentukan KPK-nya, kita tulis semua bilangan prima yang membagi habis 8 dan 12, yaitu 2 kali 2 kali 2 kalikan 3. 2 kali 2, 4 kali 2 kali 3. 4 kali 2, 8 dikali 3 sama dengan 24. Kita peroleh hasil yang sama dari ketiga cara tadi. Soal yang kedua, tentukan FPB dari 8 dan 12. Kita pakai cara yang pertama, karena FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita cari faktor dari 8. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari faktor 8 dan 12 kita peroleh faktor persekutuannya, yaitu angka yang sama dari faktor tadi, 2 dan 4. Dari faktor persekutuan bisa diperoleh FPB, faktor persekutuan yang nilainya paling besar, yaitu 4. Apabila menggunakan cara yang kedua, kita pakai pohon faktor atau faktorisasi prima. 8 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3. 12 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. Untuk menentukan FPB menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima, yang pertama yaitu angka yang sama, tetap seperti cara mencari KPK tadi. Yang kedua, pangkat yang paling kecil, yang terkecil atau disingkat pacil. Dari angka yang sama kita beri kotak, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Ini adalah FPB-nya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 atau 2 sebanyak 2 dikalikan. Sama dengan 4. Cara yang ketiga pakai tabel. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Untuk bilangan prima yang membagi habis, kita beri lingkaran. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap ditulis bilangannya 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, tetap 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Perlu diingat untuk yang tabel, hasil akhirnya harus 1 dan 1. Maka FPB-nya kita peroleh dari bilangan yang membagi habis 8 dan 12 tadi, yaitu 2 dan 2 dikalikan, hasilnya sama dengan 4. Dari ketiga cara tadi,
Untuk mencari FPB maupun KPK, tetap kita peroleh hasil yang sama. Soal cerita KPK dan FPB. Contohnya, ibu berbelanja ke pasar setiap 4 hari sekali. Bibi berbelanja ke pasar setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 15 Agustus 2020, Ibu dan Bibi berbelanja ke pasar bersama-sama. Tanggal berapa Ibu dan Bibi akan ke pasar bersama kembali untuk kedua kalinya? Di sini kita menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Faktorisasi prima dari 4 yaitu 2 pangkat 2. Untuk 6 sama dengan 2 dikalikan 3. Untuk soal yang pertama ini, apabila kita dapatkan kata-kata sekali, dan bersama-sama, maka soal tersebut berkaitan dengan KPK. KPK dari 4 dan 6 yaitu 2 pangkat 2 dikalikan 3. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 dikali 3. 2 kali 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini adalah KPK-nya, sedangkan yang ditanyakan adalah tanggal berapa Ibu dan Bibi akan berbelanja ke pasar untuk kedua kalinya. Maka tanggal pertama kali Ibu dan Bibi bersama-sama ke pasar dijumlahkan dengan hasil KPK-nya tadi. Jadi Ibu dan Bibi akan ke pasar untuk kedua kalinya pada tanggal 27 Agustus 2020. Soal yang kedua, Paman membeli 15 apel dan 20 manggis. Buah-buahan tersebut akan disajikan untuk tamu dalam piring dengan jumlah yang sama banyak. Tentukan jumlah piring terbanyak untuk menyajikan buah-buahan tersebut. Untuk contoh soal yang kedua ini, apabila kita dapati kata-kata sama banyak, maka soal tersebut berkaitan dengan FPB. Tetap menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Kalian bisa menggunakan faktor persekutuan ataupun kelipatan persekutuan ataupun tabel untuk mengerjakan soal tersebut. Tergantung pada soal tersebut untuk mencari KPK ataupun FPB. Kita kembali lagi ke sini. 15 faktorisasinya sama dengan 3 dikalikan 5. 20 faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 5. FPB adalah angka yang sama dan pangkatnya paling kecil. Jadi di sini angka yang sama kita beri kotak yaitu 5 dan 5. Karena tidak ada pangkatnya, maka kita tulis 5 saja. Jadi banyak piring yang digunakan untuk menyajikan buah-buahan tersebut sebanyak 5 piring. Sekian dulu penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.